Salam saudara terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda semua. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun Anda berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung bersama saya, Yusuf Rona. Renungan hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Jika kita mencermati cerita yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, maka di situ nampak bahwa kematian Kristus di kayu salib tidak hanya meninggalkan duka cita yang mendalam, tapi juga membuat para murid diliputi rasa takut yang luar biasa. Bagaimana tidak? Guru sekaligus Tuhan yang selama ini mereka banggakan telah mati. Sekalipun Yesus pernah berkata bahwa dia pasti akan bangkit dari kematian, tapi nyatanya rasa takut itu membuat para murid gagal memahami maksud Tuhan. Mereka akhirnya terpencar, serta memilih jalan yang mereka anggap benar. Syukurlah, pasca kebangkitannya, Yesus datang mencari serta mengumpulkan kembali mereka yang terpencar. Yesus datang menemui para murid, serta membuktikan bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Kleopas dan temannya dijelaskan sedang berjalan menuju Emmaus, sebuah desa dengan jarak 11 km dari Yerusalem. Pada saat itu, mereka tidak dapat mengenali Yesus yang adalah Guru dan Tuhan. Ironisnya, mereka hanya mampu memandangnya sebagai orang asing. Meski begitu, Yesus tetap bersedia mendengarkan mereka berbicara tentang ungkapan hati yang dipenuhi oleh ketakutan dan kegelisahan. Setelah mereka selesai berbicara, apa yang dilakukan oleh Yesus kita semua tahu. Yang pertama, Yesus menegur mereka. Perhatikan firman Tuhan berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Yang kedua, Yesus mengajar mereka. Firman Tuhan berkata, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan yang terakhir, Yesus meneguhkan hati mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Kleopas dan temannya sesungguhnya juga dapat terjadi dalam hidup kita. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran seringkali menyebabkan kita gagal mengimani janjinya. Kita bahkan gagal menyadari kehadiran Yesus dan menganggapnya sebagai orang asing yang berlalu begitu saja. Saudara kasih dalam Tuhan, apapun keadaan dan kondisimu hari ini, ingat, Yesus sudah bangkit dari kematian. Tuhan yang telah menampakkan diri kepada para murid adalah Tuhan yang sama yang sedang berbicara kepada kita. Mari, berjalanlah bersama Yesus. Tanggalkan beban hatimu, tanggalkan keraguanmu. Tutuplah matamu, buka hatimu, dan rasakan kehadirannya. Dengarkan dia berbicara melalui firman-Nya, dan imanilah. Yakinilah Yesus ada dan selalu ada bersama kita. Jangan takut akan hari esok. Jangan cemas akan keadaan dunia yang selalu berubah. Imanilah Yesus. Berjalanlah bersama Dia. Dialah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Dia yang telah naik ke surga dan yang akan datang kembali untuk menghakimi manusia, serta memberi surga bagi mereka yang percaya dan yang taat kepadanya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.